Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hormati Bapak Ibu penguji UKIN, saya Ananto Aribowo sebagai mahasiswa PBG Daljab Angkatan 2 Universitas 11 Maret UNS tahun 2021. Berikut formulir pendaftaran saya untuk melaksanakan praktek pembelajaran pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya. Luar biasa dan tetap semangat tentunya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberi keamanan, keselamatan, kesehatan dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mas Muhammad Khairuddin siap memimpin berdoa untuk teman-temannya? Yuk, pimpin Mas Ahmad. Doa mulai. Terima kasih Mas Muhammad Khairuddin cuman berdoa tadi. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dan berkah dalam pelajaran hari ini. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absensi dulu. Nanti kalau Bapak panggil, kalian bilang ada dan tunjuk jari ya. Bisa bilang ada ataupun bisa tunjuk jari. Ahmad Khairuddin. Hadir, Pak. Bar Herviano. Pak. Aldan Kaisar Dinara. Hadir, Pak. Arafi Nur Ihsan. Gue. Andika. Hadir. Desta. Akila. Hadir, Pak. Dio Ariwibowo. Hadir, Pak. Zakira Iftinah Zalfa. Hadir, Pak. Ediano Maulana. Hadir. Firunza Ernest Sugiarto. Hadir, Pak. Jeffrey Nur Ma'arif. Hadir, Pak. Bareng Dika. Raffi. Hadir, Pak. Melinda Puji Lestari. Hadir, Pak. Olivia Cynthia Bella. Hadir, Pak. Beldio. Adnan. Hadir, Pak. Lulu Nafisa Amelia. Hadir, Pak. Luki. Hadir, Pak. Ayunda Andisa Fitri. Ayunda. Hadir, Pak. Itu tadi ada sebuah absensi. Kira-kira ada yang belum dipanggil belum? Kan kalau ada yang belum dipanggil, sudah dipanggil semua ya. Sudah bawa absensi semua. Ya. Sekarang Pak mau tanya. Ya. Di rumah kalian hari ini terang? Terang apa gelap? Ya, terang ya. Kalau malam terang apa gelap?
Gelap. Gelap. Peteng. Peteng dedet, Pak. Dari sana, Ada yang bisa jawab kalau malam terang apa gelap? Gelap. 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 Nah, kalau malam gelap, ya terus. Berarti kalau gelap itu kita harus menyalakan lampu. Nah, ada yang pernah melihat lilin? Tahu, Pak. Pernah. Lilin. Tahu, Pak. Lilin itu dinyalakan kalau apa? Mati lampu. Mati lampu ya. Nah, lilin itu dinyalakan kalau kita mati lampu. Ya. Sekarang lilin itu berdiri tegak apa enggak? Pak. Berdiri tegak. Ya. Tidak hanya lilin yang bisa berdiri tegak. Kalian juga bisa tegak seperti lilin agar berdiri tegak. Nah, agar bisa berdiri tegak itu adalah salah satu bagian dari tekan kepala. Siap-siap dulu. Nah, sebelumnya perhatikan dulu, siapkan semuanya. Nah, terus setelah mengamati tentang senam, melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan aktivitas senam. Ya. Jadi kalian nanti saya harapkan mampu untuk menjelaskan. Nanti saya terangkan dari awal sampai akhir, kalian mengamati, terus habis itu kalian bisa menjelaskan. Ya, paham ya? Yang terakhir, siswa mampu mempraktikkan senam lantai dengan benar di bawah pengawasan orang tua. Ya, jadi nanti kalian bisa berkelompok. Ya, jadi sewaktu-waktu Bapak minta tugasnya harus sudah siap. Ya, paham ya? Ya. Ya, sekarang ini senam lantai, headstand. Head itu kepala, stand berdiri. Jadi ini bahasanya bahasa internasional. Headstand berdiri dengan kepala. Karena kalau bahasa Inggris itu saling menerjemahkan. Jadi head itu kepala, stand berdiri. Jadi berdiri dengan kepala. Kalau kita pahami kan ini head itu di depan, stand di belakang. Tapi kenapa kok kita membacanya, menerjemahnya berdiri dengan kepala? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu saling mengartikan. Ya. Senam lantai adalah salah satu rumpun senam sesuai dengan namanya. Maka gerakannya dilakukan di lantai. Jadi alat utama yang digunakan adalah lantai atau matras. Jadi yang digunakan adalah lantai ataupun matras. Nah, sekarang coba Mas Ernest dibaca yang kedua ini. Pada perlombaan resmi, senam lantai dilakukan di atas matras ukuran 12 meter. Namun tidak memakan matras yang beda ukuran. Ya. Ya. Jadi dalam perlombaan resmi itu ukurannya 12 kali 12 meter. Sangatlah besar. Dan matrasnya itu tidak begitu empuk, jadi agak kenyal. Jadi ya. Jadi seperti itu matrasnya untuk perlombaan resmi. Senam bermula dari Yunani. Namun sejarah senam lantai berawal dari negeri
tirai bambu atau Cina. Jadi Tahun 2700 sebelum Masehi. Arabia senam lantai itu bermula dari negeri tirai bambu ataupun dikenal dengan Cina. Jadi Cina itu negara yang cukup terkenal, bisa menciptakan apa saja, motor bisa, mobil bisa, dan sampai saat ini pun ada yang namanya penyakit di Cina itu yang dinamakan COVID-19 karena itu tercipta di tahun 2019. Namanya tercipta tahun 2021, mungkin namanya juga 2021. Ini yang kedua, Mas Aldan. Bisa dibaca, Mas Aldan, yang sejak tahun ini? Sejak tahun 2700 sebelum Masehi, Arab Biara Cina kuno telah mengenal bentuk sederhana dari gerakan senam lantai. Para biara itu mengenal senam lantai sebagai pengobatan dan bela diri. Catatan pengingat gerakan sederhana dalam senam lantai ada di dalam kitab warisan Konghucu. Terima kasih, Mas Aldan. Ya, jadi senam lantai itu sudah ada sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Para biolog kuno telah mengenal bentuk sederhana dari gerakan senam lantai. Ya, jadi itu warisannya ada di dalam kitab Konghucu. Di Konghucu itu nama seseorang dan murid-muridnya. Ya, jadi Konghucu punya beberapa murid dan sudah mengenal senam lantai di tahun itu. Ya. Sekarang yang ketiga, sejarah senam lantai dibaca Mbak Salpa. Sejarah dari Mesir. Banyak piramida Mesir yang cerita tentang senam lantai. Gerakan olahraga yang dilakukan bangsa Mesir pada zaman dahulu identik dengan gerakan senam lantai dan yoga. Ya, sejarah senam lantai juga terlepas dari Mesir. Mesir, negara yang ada di Timur Tengah yang banyak piramidanya. Nah, itu sejarah juga dari Mesir juga ada, dari Cina juga ada. Jadi sejarah senam itu sudah ada di beberapa belahan dunia. Kalau Mesir kan negara Timur Tengah. Kalau Cina negara termasuk negara Asia, jadi sudah ada di sana. Nah, itu adalah sejarah dari senam lantai. Nah, ini senam lantai floor exercise merupakan jenis olahraga yang berguna untuk menjaga kebugaran dan melatih ginjal serta memperkuat otot tubuh. Ya, jadi manfaat dari senam lantai adalah ini yang kebugaran. Bugar itu kalau kita melakukan sesuatu atau beraktivitas tidak mudah lelah, itu namanya bugar. Jadi kalau mudah lelah itu berarti kurang bugar, ya, bisa dipahami. Dan melatih kelincahan. Lincah itu mudah untuk bergerak. Dalam bahasa Jawa gampang indo, itu lincah. Yang ketiga, memperkuat otot tubuh. Memperkuat otot tubuh bisa dengan sit up, push up dan sebagainya. Nah, itu senam lantai dan manfaatnya. Sekarang Mas
Muhammad Arafi dibaca yang A. Posisi dan telapak tangan Ya, kasih Mas Nabi yang A. Bungkukkan badan hingga kedua telapak tangan menyentuh matras. Posisi dahi dan kedua telapak tangan membentuk segitiga. Ini gambarnya yang ini. dan merapat Yang ini ya. dan B. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. B. Dorong berat badan ke depan secara perlahan. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan. Ini yang C. Angkat kedua kaki secara perlahan. Ini yang ini ya. Yang D. Luruskan kedua kaki dan rapatkan, tahan beberapa saat. Nih, yang D. Jadi, rangkaian keseluruhannya seperti ini. Rangkaian keseluruhan A, B, C, D. Jadi, bengkukan badan hingga kedua telapak tangan menyentuh matras. Yang A. Posisi dahi dan kedua telapak tangan membentuk segitiga. Pada intinya, pondasinya adalah segitiga. Pondasi. Ya. Yang B. Dorong berat badan ke depan secara perlahan. Yang C. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan. Yang ini, ya. Dan gerakan nomor 4, luruskan kedua kaki dan rapatkan tahan beberapa saat ini untuk mendapatkan sikap sempurna. Dan ini contoh kakak kelas kalian. Saya harap kalian semuanya bisa seperti ini. Ini waktu kita ujian praktek kelas 6 yang tertulis di jasa ini. Contohnya seperti ini kakak kelas kalian. Ini sudah sangat sempurna. Tanpa bantuan, bisa sendiri. Dari awal sampai rangkaian akhir, dia bisa sendiri. Jadi, ini bisa menjadi contoh buat kalian. Dan jangan pernah bilang, saya nggak bisa. Kalau nggak bisa itu nggak akan pernah bisa. Tapi, selalu ucapkanlah, saya belum bisa. Kalau belum itu, kemungkinan kalau kalian ada usaha, kalian akan bisa. Ya. Jadi, yang penting tetap berusaha dan kalian punya semangat untuk bisa. Punya semangat untuk mampu. Ya, jadi apapun yang terjadi, yang penting ada usahanya. Usaha, ada ikhtiarnya dan ada berdoanya. Nah, seperti ini. Ini handstand dengan bantuan. Cara melakukannya, yang pertama, siswa berpasangan, yang satu membantu. Ini seperti gambarnya yang di kiri atas ini. Ya. Berpasangan dan saling membantu, jadi bergantian. Kedua, telapak tangan dan kepala bertumpu pada lantai atau matras. Ini kepalanya. Ya. Pasangannya membantu mengangkat kedua kaki ke atas lurus. Ini yang diangkat ke atas lurus. Setelah lurus dan kuat, lepaskan bantuan perlahan-lahan. Jadi kalau sudah sikapnya sempurna, dilepas. Ya. Kalau sudah sempurna, dilepas. Tahan sikap handstand selama beberapa saat. Nah, ditahan selama beberapa saat. Yang terakhir kembali ke awal dan dilakukan bergantian dengan temannya. Jadi kalau sudah sikap akhir, kita roll, kita tekuk, kalau kita tarik tengkuknya di seperti ini, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah ada keseimbangannya, kita berguling ke depan untuk mengakhiri handstand-nya.
ya. Seperti itu rangkaiannya jika kita dengan teman. Ini ada videonya, perhatikan videonya. Tulisnya kira-kira nggak mengerti sudah yang seperti apa ya. Ini nanti kalau Pak Guru tanya, kalian sudah harus siap ya. Coba ulangi ya, pelan-pelan. Ya, itu yang gambar video pertama. Itu video pertama kita. Yang ini yang dari samping. Lah kok iso? Kita mulai. Itu tadi ada 2 video dari headstand, yang dari depan, yang juga dari samping. Kalian perhatikan step-step awalnya, langkah pertama sampai langkah akhir seperti apa. Nah, kalau Master itu juga ada kesalahannya. Ya, nih. Kesalahannya juga yang sering terjadi dalam melakukan handstand ataupun berdiri dengan kepala. Yang pertama adalah dalam meletakkan kedua telapak tangan dan kepala tidak membentuk segitiga. Jadi fondasinya itu tidak kokoh karena membentuk model. segitiga. Yang B, jarak kedua telapak tangan dan kepala di mata terlalu lebar atau sempit. Jadi terlalu lebar atau terlalu sempit, ya, tidak, fondasinya juga tidak kokoh nanti kalau seperti itu. Dan pada saat mengangkat panggul dan kaki ke atas terlalu keras atau lemah sehingga tidak berdiri dengan baik. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak pas, hasilnya juga nggak akan pernah maksimal. Jadi kalau kita kurang sempurna juga tidak maksimal hasilnya. Tapi sebelumnya melakukan, kalian juga harus pemanasan dulu, pemanasan statis, dinamis, ya, lakukan statis dan dinamis. Nah, dari rangkaian tadi ada yang belum kalian pahami, silakan bertanya dengan melambaikan tangan itu yang ada di
HP kalian. Di layar itu ada lambaikan tangan, yang angkat tangan, raise hand itu gambar tangan. Silakan, ada yang ditanyakan. Kak, kalau di rumah nggak matras gimana? Ya, kalau di rumah nggak ada matras, kalian bisa menggunakan kasur, bisa menggunakan kasur seadanya. Penting kalian pelan-pelan dan harus ada yang memandu. Jadi kita menggunakan alat sederhana saja yang ada di rumah. Ada yang kurang jelas lagi? Sebelum bawa pertanyaan kepada kalian bisa bertanya dulu. Saya Pak. Ya, bisa melambaikan tangan. Siti Hawa, ini ya Mbak Siti tanya apa? Seandainya kakinya tidak bisa lurus, gimana, Pak? Ya, seandainya kakinya tidak lurus, kita minta bantuan temannya untuk meluruskan cara perlahan, tapi waktu meluruskan jangan langsung dibiarkan, tapi dipegang terus sampai lurus, terus nanti melepaskannya pelan-pelan. Ya, Mas Ahmad. Seandainya mau praktek, apa harus pemanasan dulu, Pak? Seandainya mau praktek, itu dalam apapun juga harus ada pemanasan. Karena pemanasan intinya adalah mencegah cedera. Ya. Jadi pemanasan intinya mencegah cedera. Untuk mempersiapkan otot-otot semuanya itu harus ada pemanasan. Dan pemanasan tadi itu minimal 12 sampai 15 menit dari statis dan dinamis. Jadi biasakanlah sebelum melakukan olahraga itu pemanasan. Okay. Masih ada waktu untuk bertanya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ganti bertanya kepada kalian. Mas Fiorenza Ernest, tadi kelompoknya siapa saja? Sendiri, Pak. Sendiri ya. Ya. Dari video tadi ada kesulitan tidak kira-kira? Enten, Pak. Ya, Enten. Nek latihan berdiri nikah sak geblak-geblak, Pak. Oh ya. Ya. Ya, pertanyaan sama. Kalau berdiri itu geblak-geblak ya, masih sering terjatuh karena keseimbangannya kurang. Nanti Mas Ernest bisa minta bantuan. Yang terpenting adalah kita bentuk pondasinya dulu. Kita buat segitiganya dulu. Yang pertama adalah apa? Posisi tangan dan dahi membentuk segitiga-tiga. Ya, segitiga. Jadi tiga rangkaian itu tiga kan maksudnya tiga atau dua telapak tangan dan satu dahi, itu kan tiga membentuk segitiga seperti ini. Ya. Itu ya. Mas Ernest, yang penting banyak latihan dan pemanasan dulu, pemanasan kecil. Oke? Mas Ernest ya, paham nggih? Paham, Pak. Mas Akbar. Kenapa, Pak? Mas Akbar kelompoknya siapa saja? Dio kali Luki. Ya, Mas Akbar, Dio sama Luki. Ada kesulitan tidak? Boten. Berarti Mas Akbar, Mas Dio sama Mas Luki bisa semuanya ya, bisa nggih? Dari rangkaian video tadi nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, bisa mempraktekkan dan nanti bisa menjelaskan apa itu senam lantai dan apa itu headstand nggih, ya, siap nggih Mas. Ya, jadi Mas Akbar,
Mas Akbar dan kelompoknya sudah bisa. Nah, sekarang Mas Aldan Kaisar Dinata ada kesulitan? Boten. Boten, Pak. Mas Aldan kelompoknya siapa saja? Alif di Ahmad, Pak. Oh ya, sama Mas Muhammad ya. Nggak ada kesulitan, dah bisa semuanya. Desta sama dia, kelompoknya siapa? Desta. Dia sama siapa? Zakira. Saya, terus Desa Alfa, terus Mbak Lulu. Lalu berempat berarti. Enggak, cuma bertiga. Bertiga. Lulu, Zakira sama Saya. sama Desta. Iya. Ya. Ada kesulitan tidak? Kira-kira yang bagian mana yang sulit? Bisa Bapak jelaskan. Nanti biar mempraktekannya bisa. Yang apa bertiga itu kan tadi nulis apa tidak, yang sulit di mana, bisa ditanyakan. Kesulitannya di bagian mana, nanti bisa Bapak jelaskan. Berarti kalau nggak ada pertanyaan, Bapak anggap sudah bisa, dan kalian harus bisa menjelaskan dan mempraktekannya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah bisa. Jeffrey, Mas Jeffrey ada nggak? Melinda? Paling ayu. Ya. Ini, Pak. Melinda sama Mbak Ayu. Ada kesulitan tidak? Boten, Pak. Bukan, jadi nanti di dalam buku tugas sudah siap ya, menjelaskan ya. Iya. Nah, dan tugas tulisannya sudah. Rindu, Rahayu? Ikut Alma, Pak. Rindu ikut Alma. Nggih. Rindu, Yoga-Yogi juga ikut Alma. Nggih. Ya. Ada kesulitan tidak? Apa? Boten. Boten. Dan ya yakin semua ini tidak ada kesulitan ya. Jadi saya anggap sudah bisa semua, dan kalau sudah bisa semua, tugasnya dikerjakan ini. Yang ada di buku untuk pertemuan berikutnya, Bapak koreksi tugasnya. Iya, enak tugas. Tugas nih. Ya, ada tugas buat kalian. Selain yang ada di bukumu, ini ada tugas buat kalian. Nanti yang pertama tugasnya, kalian menulis dari mana sejarahnya senam lantai itu. Ya, terlihat ya sejarahnya dari mana. Terus yang kedua, bagaimana cara melakukan. Nah, dan yang ketiga adalah tugas kalian dengan orang tua ini. Tugas bentuk tanggung jawabmu kepada orang tua yang ketiga. Ini diceritakan kepada orang tua bahwasanya hari ini kalian benar-benar belajar. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawabmu pada orang tua. Dan yang keempat, mencoba. Dan yang kelima, ini nanti di video terus dikirim. Pak niki dikerjani. Iya, ini dikerjakan. Paham nggih? Yang Bapak sampaikan. Terus ini berhubung masih pandemi kan dari pemerintah selalu mencanangkan protokol kesehatan 5M, diantaranya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang kedua, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat menjauhi kerumunan
Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Jadi maksudnya kalau keluar itu untuk hal yang perlu saja. Nggih, paham nggih? Dan yang paling utama adalah rajin-rajin berdoa dan beribadah. Kalau perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak berdoa. Sudah semuanya yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Terus, Pak. Paham, Pak. Ya. Nah, kita memulai dengan berdoa, kita mengakhiri juga dengan berdoa. Ya. Jadi yang memimpinkan Mas Muhammad sekarang gantian yang memimpin berdoa. Kita pimpin Mas Aldan Kaisar Dinata bisa memimpin berdoa. Mikrofonnya dibuka dulu. Silakan dipimpin berdoa, Mas Aldan. Berdoa. Mulai. Siap. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga pelajaran dari ini bisa bermanfaat buat kalian, buat kita semua. Semoga di pembelajaran nanti kita juga diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan temanlah keberkahan untuk bekal kita nantinya ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya. Waalaikumsalam. 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 Wabarakatuh. Tuh.